Selamat pagi bagi kita semua. Kita akan masuk pada mata kuliah Teologi PB2. Sebelum kita mulai perkuliahan, silakan siapa yang memimpinnya dalam doa. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita menyanyi Tuhan Allah Ganti lagunya. Ku berbahagia. 1, 2, 3 ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberkati kami dari pagi hingga saat ini kami berkumpul di tempat ini untuk memulai perkuliahan kami. Sebentar lagi kami akan memulai perkuliahan kami. Karena berkatilah perkuliahan kami agar berjalan dengan baik. Bapak dosen kami berikan kesabaran agar dapat menunjukkan dengan baik. Inilah dukungan kami dan transkripsi jurusan kami yang hidup. Amin. Oke. Hari ini kita membahas silabus yang akan menjadi peta jalan kita menuju akhir perkuliahan kita. Teologi PB merupakan lanjutan dari Teologi PB 1 yang kalian sudah pelajari. Teologi PB 1 itu mempelajari tentang teologi mulai dari kitab Injil Matius hingga Kisah Para Rasul. Dan lanjutannya ialah kita akan mempelajari teologi dari Roma hingga pada Wahyu. Ini cukup panjang dan melelahkan. Kalau teologi PB1 mungkin hanya 5 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Tapi teologi PB2 ini panjang. Mulai dari kitab Roma sampai Wahyu. Karenanya kita akan membutuhkan konsentrasi yang baik, yang bagus untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Karena itu kita akan memiliki kesepakatan awal supaya proses perkuliahan berjalan dengan baik. Apa itu? Yang pertama yang harus kita kerjakan ialah hal-hal teknis dulu. Kita akan masuk pada pukul 8 dan usahakan masuk lebih dulu di kelas daripada saya. Siapa yang masuk setelah saya anggap absen, tidak hadir. Jadi kalau misalnya saya sudah masuk, kalian masuk, saya anggap absen. Karena itu usahakanlah saudara datang sebelum saya masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap proses perkuliahan seperti ini, komti harus menyediakan peralatan kuliah. Semisal di sini harus ada spidol
Kedua harus ada minuman. Minuman yang saya maksud bukan minuman keras, tapi air putih hangat, ya. Kalau bisa lagi ada taplak meja supaya lebih bagus, supaya kalian senang melihat ruangan ini kan. Yang ketiga, dalam soal persiapan kelas, usahakanlah kelas ini rapi. Rapi maksudnya begini, saya kurang tahu bagaimana pemahaman kalian soal kelas ya. Kalau kalian misalnya ujian, pastilah kalian buat ini kelas ini rapi, berbaris satu-satu gitu. Kelihatannya enak dilihat kalau rapi. Tapi kalau kuliah seperti ini, kayak berlomba ke belakang, lalu menjauh dari saya, dari dosen, dan tidak rapi. Gak tahu apakah kalian melihat rapi ini, cara duduk ini. Saya melihat ini kayak di pasar, di pajak gitu. Sembraut. Usahakanlah mulai di kelas itu rapi, supaya ketika kita belajar tersimpan dengan rapi semua materi, gitu ya. Nanti setelah ini usahakanlah dulu rapikan. Usahakan isi bangku kosong ini di depan. Nah, kalau kursi-kursi jelek seperti itu buang aja supaya jangan dipakai. Jadi usahakan mengisi bangku depan, supaya nanti di gereja pun kalian mengisi bangku depan, jangan mengisi bangku belakang. Kalau kosong ini nanti diisi setan-setan, diisi orang-orang roh-roh halus di sini. Jadi yang mendapat pengajaran pertama itu bukan kalian, tapi setan. Jadi kalau kalian ingin pintar, duduk aja di depan, supaya lebih kencang. Kalau kalian pakai wifi kan, siapa yang lebih dekat ke routernya itu lebih cepat dia Mbps-nya. Kalau makin jauh kalian makin lelet dia. Dekat aja, kalau bisa di sini aja. Supaya nanti sampai pesan saya. Karena sering kelas yang saya ajari tidak sampai pesannya. Persoalan sederhana nggak sampai. Bagaimana persoalan yang besar? Suara saya halus, walaupun saya bukan orang halus. Karena itu mendekatlah ke saya. Jangan menjauh. Saya tidak mungkin teriak di kelas ini. Di kelas ini kan tidak ada mic, pengeras suara. Gak tahu kalian nanti beli pengeras suara sehingga nanti saya bisa pakai pengeras suara di sini. Kalian di kamar kalian pun kedengaran gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya dekat aja ke sini. Itu ya, itu persiapan kelas. Kemudian setiap membuka dan menutup perkuliahan, komite nanti buat daftar ya, supaya jangan siapa yang menuntut dengan doa. Gitu-gitu aja kerja kalian satu semester. Ya tatalah dengan baik. Kalian kan mahasiswa kan, yang hendak menata gereja nanti, mengatur gereja ke masa depan. Ya tatalah di sini, belajar menata gereja. Caranya bagaimana? Komite nanti ada memilih salah satu untuk membuka doa dan nyanyi, lalu ketika menutup nanti pilih satu lagi menutup, menyanyi dan berdoa gitu. Caranya gampang, alfabetikal itu. Siapa nomor absen nomor 1 dia membuka, nomor absen 2 dia penutup, seterusnya. Lalu nanti setelah habis ulangi lagi nomor 1 penutup, doa penutup, nomor 2 doa pembuka, ya gitu aja. Sehingga gampang mengingatnya. Dan kalian bertanggung jawab berdoa dan memimpin nyanyian. Nyanyiannya jangan ambil dari persekutuan, lagu-lagu harismatik, karena ini bukan sekolah tinggi harismatik. Ini sekolah tinggi teologi Abdi Sakda Medan yang dikelola 8 gereja. Gereja GBKP, GKI Sumut, GKPS, HKI, GKPI, GKPA, BNKP, dan GKPPD. Carikan lagu-lagu dari gereja itu. Kalau kurang, saya kurang tahu berapa lagu-lagu di Kudung Jemaat, Wende, Kitab Endenden, Haleluya. Banyak di situ kan lagu-lagu kan. Kalau kurang lagi, saya kurang tahu apakah kalian kurang bernyanyi, terlalu banyak bernyanyi mungkin, sehingga masih kurang lagi itu. Pilihlah. Nanti kalau mau nyanyi supaya dinyanyikan bersama, screenshot kirim ke grup kita supaya bisa bernyanyi.
Kalau kau ingin berdoa dalam bahasa daerahmu, silakan. Bahasa Karo, bahasa Simalungun, bahasa Deri, bahasa Angkola, monggo. Supaya kita sama-sama mendengar orang berbahasa dalam berdoa. Nah, kalau nanti kalian diundang ke gereja lain, kalian sudah terbiasa mendengar orang berdoa dalam bahasa lain. Bukan bahasa roh, bahasa lain. Iya kan? Itu bagus itu. Sehingga kalian selama kuliah di sini punya kesempatan mendengar bahasa-bahasa roh kan. Bahasa-bahasa lain maksudnya. Dan kalian bisa tamat dari sini memiliki kemampuan berbahasa Karo, berbahasa Simalungun, berbahasa Deri, berbahasa Toba, berbahasa Angkola. Kalau ditanya orang berapa bahasa yang kau tahu? Wah, saya tahu 6 bahasa. Padahal semua bahasa Toba, bahasa Angkola, bahasa Simalungun kan. Keren itu. Keren. Itu ya, nanti itu kalian lakukan. Sehingga nanti kelas ini kelas yang enak kedengaran. Baru lagu yang dinyanyikan jangan lagu ikut-ikutan. Tadi di bawah Tuhan Allah hadir, di sini Tuhan Allah hadir, di sana pun Tuhan Allah hadir. Satu hari itu nanti semua lagunya Tuhan Allah hadir. Seolah-olah tidak ada lagi lagu lain. Sama seperti semester yang lalu. Apa itu yang sering kalian lakukan? Da 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 da. Semua nanti semua. Bisa satu bulan itu lagunya. Da 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 da. Tidak cukup di situ lagi. Sampai ke chapel dibuat kor. Da 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 da. Wah, hebat sekali lagu ini jadi. Kok mempengaruhi semua orang. Lalu di kelas saya larang menyanyikan itu. Karena apa? Tidak ada di gedung jemaat. Ada di gedung jemaat itu? Enggak ada kan? Entah dari lagu mana kalian ambil. Jadi lakukanlah, nyanyikanlah lagu-lagu yang ada padamu. Jangan nyanyikan punya orang. Yang terkenal orang. Kalau kalian nyanyikan lagu-lagu kalian, yang terkenal kalian. Ada Pentakosta menyanyi buku Ende. Kita Ende-Ende. Kalian kenapa kalian nyanyikan lagu-lagu mereka? Aneh kan? Karena kalian tidak bisa mempengaruhi mereka. Kalian yang terpengaruh oleh mereka. Aneh gitu. Udah pendeta pun terpengaruh harus mati. Mereka nggak terpengaruh dengan kalian. Karena apa? Kalian tidak punya pengaruh. Aneh kan? Berdoa pun kalian di apa ibu Pentakosta ikut-ikut dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Waduh. Enak didengar, tapi salah secara teologis. Karena kalian terikut. Shalom, shalom. Ya. Kalian mengikuti Pentakosta mengatakan itu. Tidak ada jalan kita mengatakan shalom. Shalom itu bahasa Ibrani yang artinya damai. Dan itu bukan greeting di Israel sana, bukan greeting. Itu bahasa Ibrani yang artinya damai. Di sana kalau orang berjumpa, Moker Tov, Lailat Tov, dan Yom Tov. Artinya selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Itu kalau orang bertemu di Israel. Sekarang, kalau kalian pergi ke sana, pergi bilang aja, Shalom, orang heran. Gak ngerti mereka itu. Karena shalom itu bukan sapaan. Kaliannya orang Indonesia ini apa? Hebat-hebat tuh bahasa apa sih Indonesia itu? Sok-sokan. Tahu mau pakai bahasa Ibrani. Padahal kalian orang Ibrani kan? Kalian orang Karo kan? Orang Toba kan? Kenapa menyapa orang pakai bahasa Ibrani? Shalom, kurang semangat. Shalom, aneh. Pakai aja horas, menjua-jua, Yahobu. Selamat siang kalau nggak tepaan dia kalian bahasa Batak. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, kan gitu. Supaya kena. Kalian sudah semester berapa? Semester 6, sudah mau tamat. Tapi kalau teologi kalian nggak jelas, kalian ngikut teologi orang. Sayang sekali saudara. Kita mungkin ini baru pertemuan yang ketiga ya di kelas ini. Setelah setahun absen. Hanya saya ingatkan lagi. Karena kita bertemu kemarin juga saya sampaikan itu. Tapi kalian nggak ingat. Lanjut dulu. Di chapel, Shalom, selamat pagi. Kalau saya nggak mau sibuk sana. Karena saya bukan orang Ibrani. Itu hal-hal yang harus kalian pegang prinsip.
Jangan terpengaruh dengan orang lain. Apa yang ada padamu kembangkan supaya orang lain tahu dan orang lain mengikut engkau. Kamu itu nanti adalah influencer. Pendeta itu menjadi influencer. Apa yang kau katakan diikuti jemaatmu. Apa yang kau lakukan diikuti jemaatmu. Maka lakukanlah yang benar supaya jemaatmu mengikuti yang benar. Lakukanlah teologimu yang benar supaya jemaatmu mengikuti teologi yang benar. Ini teologi PB yang kita bicarakan. Jangan nanti kita belajar teologi PB, kau bahas ini teologi harismatik di sini. Atau teologi Pentakosta. Pelajar aja teologi PB 2 ini supaya kamu punya dasar yang kuat nanti menjadi pendeta di jemaat. Itu hal teknis. Jadi pilihlah lagu-lagu yang saudara miliki. Berdoa, kalau mau bahasa daerah silakan. Kalau mau bahasa Inggris pun gak apa-apa. Berlatih. Mana tahu kalian nanti menjadi pendeta di Amerika kan? Atau di Afrika. Atau di Bosnia kan? Jangan hanya pendeta yang enak-enak. Di Bosnia bisa ke pendeta kan? Di Ethiopia kan? Ethiopia itu kita anggap daerah miskin atau daerah terpencil. Ethiopia sekarang adalah orang Israel. Karena mereka telah mengklaim diri ke Israel menjadi suku Israel. Dan orang Israel menerima. Ada persyaratannya. Ketika mereka membawa tes DNA, baru struktur, lalu adat istiadat, pola kehidupan, ternyata setelah diteliti sama dengan suku Israel. Karena dulu setelah tahun 70 seluruh Israel berserak ke seluruh dunia, ada yang ke Ethiopia dan ribuan tahun mereka di sana, maka mereka jadi hitam, tapi struktur DNA-nya sama dengan orang Israel, maka diterima mereka orang Israel dan dikembalikan sekarang mereka ke Israel. Jadi kita sekarang orang Batak sedang diproses, apakah kita orang Israel? Sudah diproses sekarang. Mudah-mudahan benar. Kalau benar nanti semua orang Batak dikembalikan ke Israel. Bagi yang mau maksudnya. Tapi kalau sudah ladangnya 1000 hektar nggak mau dia kan. Tapi yang tidak punya ladang mau itu. Karena kan diteliti bagaimana cara tradisi orang Israel menikah dengan pareban. Mereka juga menikah dengan pareban kan, Silaban kan. Marga Silaban atau Laban. Burunya Silaban, putrinya Laban kan menikah dengan siapa? Buru tulangnya itu. Kita kan pareban, impal kan. Mereka punya silsilah, kita punya tarombo. Jelas itu kan. Mereka mengokal holi, Yusuf dibawa dari Mesir ke Israel, kita pun mengokal holi, ada tradisi. Banyak tradisi Israel yang sama dengan kita. Panggilan sama. Jangan-jangan kita orang Israel. Sekarang sedang diteliti. DNA kita sudah diteliti, DNA kita berasal dari Ethiopia. Jadi di Ethiopia kan tadi sudah Israel ya. Dari Ethiopia berlayarlah mereka ke Asia Tengah, Asia Timur, ke Cina, ke India, berlayar lagi ke Asia Tengah, sampailah ke Asia Tenggara, di Myanmar, Thailand, baru sampai Indonesia, ke Toraja dan ke Sumatera. Maka orang Toraja itu sama dengan kita. Itu menurut penelitian. Semoga kita nanti orang Israel. Baru kalau orang Israel kalian nanti bukan berarti kalian bisa kata Salom yang dipakai Moker Tov, Lailat Tov dan Jam Tov gitu ya. Aku udah orang Israel, aku pakailah Salom. Tidak ada Salom di sana. Paling-paling mereka jumpa kalau tidak mereka pakai Lailat Tov, Jam Tov dan Moker Tov, mereka pakai Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karena di Israel banyak Islam. Lebih banyak Islam daripada Kristen di Israel. Jadi jangan kalian salah mengerti. Di Israel itu yang paling banyak persentasenya Islam. Islam itu bisa sampai 35%, Kristen hanya 20%, selebihnya Yahudi. Di Palestina lebih banyak Kristen daripada Islam. Terbalik. Tapi kita di sini menganggap Palestina itu Islam. Siapa yang melarang Islam Palestina? Allahu Akbar di sini kan. Kutip dana untuk dikutip ke Palestina kan. Padahal tetangganya miskin di sini nggak dibantunya, tapi di Palestina dibantu. Aneh.
Oke, itu hal-hal teknis. Nah, karena itu saya izinkanlah dulu sekarang kalian mengatur kursi kalian bagus dulu supaya kita lanjutkan kelas ini. Silakan. Oke, baru kemudian soal ruangan. Ruangan kita sesuai kesepakatan rapat dosen, tempatilah ruang yang ada mereknya ya. Ini 3 berapa ini? C dan ya, kalian keras 3 C. Tempatilah ini terus. Entah kuliah apapun, di sinilah kalian. Entah kuliah yang lain di sini. Jadi dosen yang berganti datang. Jadi kalian tetap di sini. Jadi kalau ada kelas lain datang ke sini, sampaikan dengan sopan dan lembut bahwa ini kelas kami. Ya. Karena semester yang lalu sembraut. Ada yang di bawah, ada yang di atas, sudah masuk di kelas disuruh keluar. Kayak apa? Kayak pasar loak. Nggak ada ketentuan. Makanya kemarin dibuat lagi, ditempel lagi. Saya sering salah masuk. Saya lihat di atas, masuk ke dalam. Bukan Pak, bukan di sini Pak. Malu kita. Jadi di sini tadi nanti setiap hari Jumat di sini ya. Dan tidak hanya setiap hari Jumat, mulai Senin sampai Jumat di sini kalian terus. Tingkat 1 dan tingkat 2 di bawah. Tingkat 3 dan 4 di sini, di lantai 2. Jadi kalau kalian di bawah, walaupun kosong, jangan mau. Itu artinya kalian punya integritas. Orang yang punya integritas itu selalu tunduk pada aturan. Jadi di situ terus ya. Supaya jangan bingung kami mencari-cari di mana kelas. Karena di absen apa namanya? Di roster itu kan sudah ditentukan kelas sekian, ruang sekian gitu ya. Jadi kami selalu datang ke sana. Oke, kalau sudah jelas, kita akan masuk pada pembahasan RPS. RPS itu rencana pembelajaran semester. Turunan dari RPS itu adalah silabus. Dan nanti tulisan ini adalah RAP, SAP.
satuan pengajaran. Di semua yang kita akan belajar nanti diatur di RPS silabus RPS 1. Itu roadmap. Roadmap artinya peta jalan yang harus kita capai ke depan. Dalam sistem pembelajaran kita sama seperti yang lain, kita terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu ceramah. Saya memberikan beberapa kali nanti materi ceramah, materi pembelajaran. Lalu setelah itu kita masuk laporan buku. Kalian saya kasih nanti buku untuk dibaca. Lalu kalian buat pemahaman kalian terhadap bacaan itu, tapi tidak mengulang, bukan repetisi. Jadi saya kasih nanti sebuah buku atau bab dalam satu buku, kalian baca itu, baca berulang-ulang, pahami. Setelah kau pahami, kau mengerti, apa yang kau mengerti itulah tulis. Apa yang kau tahu itu tulis. Jadi jangan lagi nanti kau pindahkan buku itu ke kertasmu lalu kirim ke saya. Itu artinya kamu hanya mencatat ulang isi buku lalu kau kirim ke saya. Itu bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud ialah kalian mengerti isi buku. Tujuan pembelajaran laporan baca membuat Anda mengerti, memahami isi buku. Supaya apa? Supaya kalian punya pikiran atau pikiran kalian diisi teologi PB. Gitu ya. Pasti nanti saya ambil dari satu buku supaya kalian menguasai buku itu secara keseluruhan. Tujuannya yang paling jauh ke depan nanti adalah ketika kalian seminar PB semester 7 mungkin atau semester ini ya. Semester 7 kalian sudah mengenal satu pemikiran teolog tentang teologi PB. Itu jadi kalian menguasai secara komprehensif pemikiran tentang teologi PB itu. Lalu kalian bisa membuat seminar. Seminar itu ialah sebuah kegundahan akademis yang perlu kalian teliti secara akademis dan diselesaikan secara akademis. Itu seminar. Dan sumber dari seminar itu ialah hasil proses pemikiran, pembelajaran yang telah kalian ikuti selama ini, termasuk teologi PB 2 ini. Untuk memenuhi, menyempurnakan teologi PB 1, kita belajar teologi PB 2. Itu laporan baca. Jadi nanti sampai di sini, setelah itu hanya 3 sampai 5 halaman ya. Sampai di depan nanti kalian tidak usah membaca apa yang kau tulis, tapi sampaikan apa yang kau tahu dengan bahasa sendiri. Jadi siapa yang nanti menyampaikan dengan membaca apa yang dia tulis, kemungkinan saya stop dan nilainya jelek, tidak memenuhi standar. Tapi kalau kalian mau menyampaikan dengan kata-kata sendiri atau mau pakai alat peraga dengan spidol menjelaskan di sini seperti mengajar, itu nilainya bagus. Karena memang topik itu kalian yang mengajar, kalian yang menjadi dosen nanti di sini. Jadi sama seperti saya mengajar waktu ceramah, kesempatan kalian nanti ketika dapat jadwal laporan baca, kalian yang mengajar kita semua tentang topik itu. Jadi jangan lagi Paulus gitu. Membaca ya nilainya tidak bagus. Makanya nanti setelah ada laporan baca, bacalah dia berulang-ulang baru tulis. Sering pengalaman saya tanya berapa kali kau baca? 1 kali Pak. Wah keren kan? 1 kali baca langsung paham. Tapi ketika ditanya apa yang kau tahu tentang yang kau baca itu, enggak tahu Pak. Dia hanya tulis ke kertas lagi, lalu kertas itu dikasihnya ke saya. Kalau itu enggak usah, saya sudah baca bukunya. Jangan isi kertasmu dengan isi daripada buku yang kalian baca itu, karena isi buku itu sudah saya tahu. Saya hanya ingin saudara tahu isi buku itu. Ya, jadi jangan kasih ke saya nanti kertas yang jiplakan dari buku itu. Nggak ada gunanya. Yang ingin saya dapatkan darimu ialah apa yang kau tahu tentang isi buku itu, kau tulis, lalu sampai di depan kelas, kau ajarkan itu kepada kami dengan gaya bahasamu, dengan gayamu sendiri. Mengerti sampai di sini? Paham ya?
biasanya mudah mengertinya. Mengerti Pak, tapi pelaksanaannya nggak ngerti juga. Tapi semoga kelas ini karena sudah semester 6, udah kelas 3 ya, tingkat 3, udah lebih apalah, udah lebih hebat gitu ya. Semoga lah. Itu yang kedua, laporan baca. Itu pribadi, tugas pribadi itu untuk memenuhi tugas pribadi saudara. Nanti tugas pribadi itu mendapat nilai. Yang kedua, laporan kelompok atau tugas kelompok. Jadi ada tadi ceramah, laporan baca, tugas kelompok atau laporan kelompok. Nah kalau laporan baca tadi itu saya nilai secara personal, pribadi. Tapi tugas kelompok yang saya nilai ialah bagaimana saudara bekerja secara berkelompok. Ini melatih kalian berteologi bersama. Kalau tadi yang satu orang itu berteologi secara pribadi, ini berteologi secara kelompok, artinya kalian berkumpul para teolog, membahas tema yang akan saya berikan nanti. Ada tema yang akan saya berikan sesuai dengan teologi PB2. Bahaslah itu dengan mekanisme kelompok. Jadi jangan nanti namanya judulnya tugas kelompok, tapi yang mengerjakan satu orang, yang lain-lain menonton. Jadi yang seorang mengetik, membaca, yang lain hanya datang duduk menonton. Itu tidak seperti itu maksud saya. Maksud saya dalam tugas kelompok ya semua berpikir. Apa kira-kira ya persoalan di sini ya? Bagaimana cara kita menyelesaikan? Apa yang buku yang kita cari? Buku apa yang apa? Semua baca. Sehingga nanti kalau di depan kelas kalian mempresentasikan secara kelompok. Saya tahu nanti siapa yang tidak ikut dalam kelompok itu. Artinya dia ikut tapi tidak mengerti, saya tahu. Apalagi dia tidak ikut dalam kelompok itu pun semakin saya tahu. Makanya nilainya beda. Bagi yang asal ikut saja, yang tidak punya pengetahuan tentang materi itu, nilainya pasti tidak sama dengan nilai yang lain, walau satu kelompok. Gitu ya, kenapa nilai saya beda? Padahal satu kelompok kami, ya karena ada yang tidak mengerti yang dia tulis dan tidak ikut dalam kerja kelompok itu, maka nilainya tidak bagus. Begitu ya. Sampai di sini juga paham ya. Kalau nanti mempresentasikannya saudara mau pakai PPT boleh, atau pakai pakai media lain silakan. Tapi tidak hard copy ya, itu soft copy. Semua paper kita paperless. Baik laporan baca nanti paperless, dikirim ke grup, jangan ke Japri. Kalau Japri nanti terlalu banyak, tidak saya lihat ke bawah. Tapi kalau di grup bisa saya lihat. Baik laporan baca, tugas kelompok dikirim ke grup. Laporan baca itu 1 hari sebelum hari H. Misalnya ini hari Jumat, hari Kamis sore terakhir jam 18, jam 6 sore. Tapi kalau laporan tugas kelompok 1 minggu sebelum hari H. Kalau misalnya minggu depan kalian mau presentasi, hari Jumat inilah sekarang jam 18 dikirim supaya semua membaca. Itu tugas kelompok. Nanti bagaimana cara membuat tugas kelompok? Saya akan kirimkan nanti cara membuat makalah. Jadi tidak seperti biasanya di kampus kita ini kayak makalah SMP, SMA, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Itu anak SMA. Jangan-jangan kalian begitu ya, membuat tugas kelompok. Kalau saya tidak mau seperti itu. Mulailah belajar menulis secara ilmiah, supaya terlatih nanti kalian menulis skripsi atau proposal skripsi. Apalagi kalian sudah tamat 4 tahun kan, semester depan sudah mempersiapkan proposal skripsi. Jadi sejak sekarang mulailah berpikir apa judul skripsi mau apa. Sejak sekarang, jangan nanti setelah semester 8 cari judul skripsi, itu sudah mulai terlambat. Datang mereka tanya saya, Pak, apakah bisa judul ini saya buat? Kalau bertanya lagi kepada saya sudah semester 8 yang ini, itu berarti tidak ada di pikirannya judul skripsi. Sama seperti begini, Pak, apakah Bapak suka jeruk? Pertanyaannya, jeruk di tangannya ada enggak? Enggak kan? Dia masih bertanya apakah Bapak suka jeruk. Kalau saya katakan ya, baru dia pergi ke toko buah beli jeruk. Kalau tidak, saya katakan tidak, memang tidak ada di tangannya Pak.
Jadi kalau kalian tanya kepada saya, apakah Pak cocok ini judul skripsi saya? Itu berarti saudara tidak memiliki apa-apa. Dan itu sudah terlambat. Dan pertanyaan seperti itu tidak saya jawab. Tidak saya respon. Jadi sekarang carilah judul skripsimu, sehingga ketika saudara nanti mau proposal skripsi, pertanyaannya bukan lagi apakah cocok judul ini Pak. Pertanyaannya, Pak silakan dibaca, mohon bimbingannya. Itu berarti saudara sudah punya paper ilmiah, lalu saya baca paper itu, saya coret-coret di mana yang salah, yang perbaiki ditambah, lalu saya kirim kembali papernya, maka itu sudah barang jadi. Jadi kalau misalnya kalian datang ke ruangan saya bawa jeruk, Pak ini jeruk manis dari Berstad, silakan dicicipi. Lalu saya ambil satu, saya makan, jeruk ini nggak manis ini, bohong kan itu kan? Atau kalau makan, manis sekali, terima kasih ya. Nah, berarti jeruknya sudah ada, saya bisa kasih masukan. Tapi kalau Pak suka jeruk, berarti di tangannya belum ada apa-apa. Jadi saya tidak mau mahasiswa datang ke ruangan saya dengan tangan kosong. Kalau mau konsultasi, bawalah sesuatu yang bisa kita bicarakan. Begitu ya. Jadi ke ruangan dosen itu jangan membawa sesuatu yang hampa, pertanyaan yang hampa. Datang dia, Pak, saya kenapa KRS saya Pak tidak bisa diisi Pak? Itu kan pertanyaan hampa. Pertanyaan baliknya, sudah bayar uang kuliah? Itulah Pak, belum. Ya, tak ditanya nih KRS-nya, uang kuliah belum dibayar. Ya nggak bisa. Kan ada tahapan kan, bayar dulu, kasih tahu ke akademi, portal dibuka, isi KRS. Ini ada 2 orang lagi bimbingan saya seperti itu. Wah, tidak bisa Pak, KRS saya diisi Pak. Padahal saya sudah bayar. Saya tanya, kapan bayarnya? Tanggal 16 itu Pak. Ya lewat, udah lewat. Masanya tanggal 13 pembayaran kan? Dia bayar tanggal 16. Kau konsultasi dengan wakil 2? Tidak Pak. Ya udahlah, sabarlah. Apalagi udah di-close. Di era digital sekarang, terlambat kita, tidak ada permisif lagi. Di era kami bisa, karena belum computerized. Di era kami bisa, udah terlalu. Wah, udah tutup pendaftaran. Iyalah, ini tulangmu ini, beremu ini. Oh iyalah Pak, iyalah ya. Itu. Sekarang nggak bisa, close cerep, udah. Tulangmu ini pungmu, bukanlah, nggak bisa lagi. Matilah kau di situ. Karena sistem nggak bisa dibuka. Kalian era digital, anak-anak digital sekarang. Generasi alfa kalian sekarang kan. Harusnya sadar kalian di situ. Sudah dibuat waktu, kejar waktu itu. Jangan main-main. Ini diberi kesempatan lagi nanti open portal tanggal 24. Setelah itu jangan lagi nanti datang merengek-merengek ke saya. Jadi siapa yang tidak ada namanya nanti dia apa saya di portal saya, di absen saya, jangan masuk di kelas ini. Dengan berbagai alasan. Pak, belum ada uang Bapak, Pak, itu bukan urusan saya. Kalau tidak ada uang Bapak, mau cicil, hubungi wakil 2. Kampus ini bukan kampus yang kejam, memberi solusi. Pergi aja ke wakil 2. Pak, uang saya hanya 100.000, tapi saya ingin kuliah Pak. Oke, silakan daftar. Tapi kau nggak punya uang pun nggak daftar ke apa? Melewati tenggang waktu pembayaran. Bertanya lagi ke DPA, itu kan sesuatu yang menambah energi yang tidak baik. Kita marah kepada dia, dia pun benci melihat kita. Jadi tidak ada gunanya. Gitu ya. Kalau yang di sini mungkin nggak ada seperti itu. Ya kan, nggak ada di sini seperti itu kan? Nah, itu. Karena kalian anak baik semua. Kalau sudah tingkat 3 kan sudah anak baik. Sudah dekat ke surga dia. Sudah dekat tamat maksudnya kan. Itu. Jadi itu dia, nanti setelah tugas kelompok baru yang berikutnya ialah UTS dan UAS, ujian. UTS dan UAS, di situ kalian diuji setengah semester. Lalu UAS nanti tugas kalian bukan saya kasih lagi menulis di atas kertas, tapi kalian membuat paper
paper tentang teologi PB. Jadi sekarang pun kalian sudah bisa UAS. Buat judulmu, kerjakan secara ilmiah, seperti membuat mata nanti setelah waktunya kalian kirim ke saya. Artinya saya beri kesempatan sama kalian sekarang menjawab UAS kalian 1 semester. Tapi sudah diberi kesempatan 1 semester, nanti pada ujian semester itu juga nggak selesai gitu. Banyak alasan nanti. Kucing saya sakit, anjing saya mati, opung saya mati, macam-macam itu nanti. Sebelum opung kita mati, kerjakan sekarang kan. Sebelum kucing kita sakit, kerjakan aja sekarang. Supaya waktunya banyak tuh. Jangan hanya ngobrol-ngobrol di pendopo atau di kos-kosan, menghabiskan waktu yang tak berguna. Batasi dirimu. Tugasmu belajar. Dari 8 jam sehari itu, usahakan misalnya duduk di mejamu 2 jam membaca. Setiap hari. Daripada duduk di kos-kosan orang sampai larut malam, membicarakan gosip yang tak menentu, ngapain? Baca aja buku-buku teologi PB. Karangan ini, baca ini. Sehingga di kelas nanti kita banyak diskusi. Ini ada pertanyaan. Sudah baca enggak laporan bacanya? Setiap ditanya enggak ada yang menjawab. Karena itu kalian enggak asik, enggak mau belajar. Sudah dikirim teman-temannya pun laporan bacanya enggak dibaca. Dia pikir itu tugas orang lain. Nanti ingat ya, laporan baca itu bukan tugas orang yang membaca saja, itu tugas kita semua. Tugasmu. Karena nanti akan saya tanya, apa menurutmu? Kau baca enggak? Kalau enggak nanti jangan heran kalian saya usir dari ruangan saya. Tanya aja kakak tingkat kalian itu. Atau adik-adik tingkat kalian yang saya usir dari ruangan saya karena tidak baca. Dan siapa yang saya keluarkan biasanya tidak mendapat nilai bagus lagi. Kalau sampai 2 kali saya keluarkan dari kelas, kemungkinan besar dia bisa tidak dapat nilai gagal. Kita jumpa lagi tahun depan. Bayangkan kalau kalian jumpa lagi tahun depan dengan saya, berarti kalian akan tambah 7 tahun. Bukan lagi 4 tahun. Karena teologi PB ini akan dibuka lagi nanti tahun depan. Tahun 2024. Teman-temanmu sudah pada menyusun proposal, kau masih teologi PB. Supaya jangan itu terulang, maka belajar keraslah sekarang. Jangan menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tak berguna. Gitu ya, jadi kehadiran itu 20% dan hadir itu dibagi 2 di kelas dan tambah perilaku. Di kelas itu ada absen, izin, dan sakit. Kalau dia absen sekali, saya kurangi nilainya 5. Jadi kalau 100 aturannya dia dapat jadi 95. Absen 4 itu maksimalnya absen, maka dia akan dapat 80. Kalau 5 kali 4 kali. Kalau 5 kali dia habis yang ini. Dia tidak bisa UAS. Jadi UASnya 0. Kalau UASnya 0, berarti maksimal nilainya 70. Itu C. Kalau bagus semua dia hadir, enggak mungkin lagi apa bagus kan dia tidak hadir lagi. Lalu papernya, kelompoknya, UTS-nya tidak bagus, palinglah dia dapat 60. Berarti kan D. Kalau dia sakit, kalau dia izin dikurangi 3, kalau dia sakit dikurangi 2. Karena absen, izin, sakit sama. Kalau dia lebih dari 4 kali, maka dia tidak bisa UAS. Hati-hati. Kalian pikir ada jatah absen 4 kali. Bolehlah saya tidak masuk? Boleh, tidak apa-apa. Tapi kurang. Itu aja. Saya tidak larang. Jadi nanti kalau semester ini tak usah permisi kepada saya. Pak, izin Pak, saya mau ke kampung. Tak usah. Toh, nilainya kurang. Tak usah permisi. Tak usah masuk. Silakan aja. Saya beri kesempatan 4 kali. Tapi kalau mau gagal, saya ambil aja 5. Tidak apa-apa. Bukan untuk saya kok. Untuk kalian. Kita jumpa nanti tahun depan itu aja. Tapi supaya jangan jumpa tahun depan, ya usahakanlah 100% kali. Orang yang sudah diterima 4 kali tidak hadir, pasti perilakunya bodoh kan? Tidak mungkinlah saya kasih 100 nilai.
pasti saya kasih 85. Jumlahkan aja. 80 tambah 85 bagi 2 berarti berapa? Nilainya apa? Ya, kamu aja menilainya, karena kamu sendiri yang punya nilai, bukan nilai saya. Bukan nilai saya, itu nilaimu. Jadi yang memberi nilai pada dirimu bukan saya, kamu sendiri. Kamu tidak hadir kurang nilaimu. Itu soal kehadiran. Jadi hati-hati. Jadi semua proses itu dinilai. Anda terlambat tadi kurang 1, nilaimu kurang 1,5. Perilakumu di kelas, ngomong tidak jelas, owner ya kurang. Walaupun kamu hadir 100%, di sini kurang, nilainya kurang. Itu soal hadir. Paham ya soal hadir ya? Jadi semua proses kuliah itu dinilai perilakunya, karakternya. Baru tugas. Tugas itu tadi laporan baca dan kelompok. Ini dibagi juga nanti. Kalau kau bagus nilai laporan bacamu, katakanlah misalnya 90, ini 90, maka kamu dapat 90. Tapi kalau kamu dapat di sini 80, lalu kelompokmu asal-asalan, kamu tidak bekerja dengan baik 80, ya udah. Itu nanti ditotal. Secara komputer saya nanti akan menghitung. Kalau saya hanya masukkan data, oh tidak masuk ya, sekian nilainya, sekian. Laporan bacanya setelah kamu nanti selesai menjelaskan di situ. Wah, ada di sini tak sini 5 terisi juga di situ. Tapi kalau celuki apa itu, saudara-saudara ini, wah ini sudah seperti dosen kan 95 kan. Baguslah. Persiapkanlah dirimu menjadi orang yang excellent. Jangan manusia biasa. Manusia biasa itu tidak dikenal orang. Manusia dikenal hanya 2. Pertama dia pintar, kedua dia bandel. Biasanya itu. Satu angkatan itu yang dikenal orang pintar atau memang bandel sama sekali. Kalau sedang tidak dikenal orang. Kau stambuk berapa? Stambuk 2020. Iya, siapa kamu ya? Karena biasa-biasa. Oh, yang bandel itu, iya. Kenal. Bandelnya. Wah, yang juara 1 itu, yang IPK 3,9. Wah, terkenal. Nah, kamu posisi di mana? Jadi karena berlomba secara fair play, ya. Oke, itu yang soal baca dan kelompok. UTS ini tadi 20%, ini 25%, baru nanti UTS 22%, jadi kehadiran, tugas, UTS, UAS, ini 20%, ini 25%, ini 20%, dan ini 30%. Ini jadi 100. Hapus. Sekarang kamu ini saya kasih nilai hapus sekarang. Misalnya. Maka tugasmu ialah pertahankanlah itu nanti sampai pada akhir semester kamu nilai hapus. Gimana caranya Pak? Ya hadirlah kau 100% kan? Dapat 20. Kerjakanlah tugas-tugasmu 20% yang baik bila tadi. Laporan baca, kelompok, bagus, excellent, dapat 25. UTS pun dapat 20%, bagus. Kalau waktu tes nanti tidak kerjanya ini tendangnya terus orang kan. Kalau itu nggak dapat, mungkin lah dapat 20%. Orang yang 20% tes nanti setelah dibagi soal langsung, wah berarti dia berisi. Biasanya orang yang berisi membaca soal senang tuh. Gampang, senyum dia. Orang yang tak ada di sini ya langsung. Nah itu berarti tidak ada di sini. Langsung saya lihat nanti itu muka kalian nih. Muka yang gini, di bawah 25%. Tapi kalau wajahnya tersenyum, itu berarti 20%.
kelihatan itu dari raut wajah kalian kelihatan. Biasanya setelah saya bagi kertas ujian langsung saya gini. Kalau semua wajahnya cemberut saya tinggalkan supaya kesempatan melihat kopean. Tapi saya sudah nilai kalian nggak mungkin 25%. Benar pun kalian tidak saya kasih 25%. Karena saya sudah lihat wajah kalian. Saya hanya keluar supaya tertolong kalian daripada stres. Karena masih ada ujian yang lain yang harus kalian lewati. Tapi saya sudah tahu kalian tidak punya nilai apa-apa. Itu saja. Saya hanya lihat wajah kalian, oh ini 25%, ini 25%. Cukup, saya pergi. Saya tandai ini yang nilai bagus, ini nilai bagus. Yang lainnya pukul rata. Pukul rata semua itu. Jangan-jangan UTS-nya pun tidak saya periksa lagi. Karena saya sudah tahu. Karena kalimatnya, komanya sama. Kalimatnya, komanya sama. Jadi, ya saya lihat. Apalagi UAS nanti. UAS. Sering persoalannya di UAS ini. Pertama, tidak mengikuti aturan yang saya kirimkan. Kedua, salah format. Ketiga, terlambat mengirim. Gak mungkinlah saya kasih lagi 30%. Saya sudah kasih format makalah. Dikirim ke saya, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Ya, itu pun sudah terlambat mengirim. Gak mungkin. Sebenarnya bagus-bagusnya saudara membahas itu maksimal 75. Gak mungkin. Apalagi salah format, tidak saya baca lagi. Karena menambah energi itu langsung 70 selesai. Lebih cepat memang menilainya. Karena di awal sudah saya baca. Tidak ada nilainya. Jadi karena itu saya ulangi di awal ini buat format untuk laporan baca. Siapa yang salah format saya katakan nilainya kurang. Catat dengan baik-baik. 3. Kalian 3C ya? 3C underscore nomor absenmu, nomor 10 misalnya. Baru, oh bukan, ini laporan baca, ini laporan baca. Baru nomor 10 absen, underscore 6 butet. Butet si homo. Tulis dulu. Ingat ini, catat. Kalau bisa rekam, kalau bisa foto. Catat supaya jangan salah. Karena kalau kau kirim nanti begini 3C spasi atau 3 underscore C atau 3C atau 3C, hancurlah kamu. Gak ada nilainya. Dan ini saya ajarkan nanti sejak awal seperti ini, saya jelaskan. Sampai pada akhir tidak tamat, hanya membuat file. Tidak tamat. Hanya membuat file. Mudah-mudahan di sini tidak ada lagi seperti ini. Ya, ini untuk laporan baca. Kalau untuk laporan kelompok, buatlah begini 3C. Baru judulnya misalnya saya kasih makalah teologi Paulus contoh. Teologi Paulus. Lalu kalian presentasikanlah ini di depan kelas. Lalu 1 minggu berikutnya saya beri kesempatan untuk memperbaiki. 1 minggu berikutnya kalian kirimlah file perbaikan ke saya. Teologi Paulus underscore perbaikan. Nah itu. Perbaikan. 1 minggu. Diingat 1 minggu setelah dipresentasikan. Tapi sekarang, sering terjadi sudah 2 minggu, 3 minggu sampai UAS pun tidak dikirim. Lalu setelah dikirim keluarlah perbaikan 3C lagi. Terbalik lagi apa? Formatnya. Gimana saya menilai itu? Anjloklah semuanya. Sudah terlambat, sudah salah format, dibaca di dalam tidak diperbaiki lagi. Aduh, hancur minai. Nah, soal tugas kelompok ini nanti kan saya akan beri masukan nanti. Saya coret-coret loh nanti makalah kalian itu, coret perbaiki.
Dikirimlah perbaikan ke saya. Tidak ada perbaikan seperti yang saya coret. Yang dicoret-coret itu pun kelihatan tidak dikerjakan. Jangan harap nilai bagus. Kalau aturan di presentasi kalian seperti ini, kalian bagus nilainya 90, tapi kalian kirim perbaikan kepada saya, tidak diperbaiki apa yang saya sudah terus coret, bukannya tambah, malah kurang. Bisa jadi 80 nilai kalian. Jadi supaya nilai kalian bagus selama proses belajar di teologi PB ini, ingat aturan. Pertama, dosen tidak pernah salah. Yang kedua, jika dosen salah, ingat pertanyaan pertama. Jika kalian mau nilai A, ikuti aturan dosen. Jangan ikuti aturan. Kalau kau memakai aturanmu, hancur kau. Tapi kalau kau mengikuti aturan dosen, baguslah kau. Terserah, saya tidak mau paksa orang mengikuti saya. Tapi saya buat aturan saya supaya kelas ini berjalan dengan baik. Tidak mau ikut saya, terima aja hasilnya. Itu aja. Saya tidak mau komentar. Karena Anda yang membuat diri ini jelek, bukan saya. Tolonglah Bapak itu kejam sekali. Saya memang bukan kejam. Saya memang kejam dalam arti aturan. Jangan minta saya nanti permisi. Saya tidak mau. Begitu ya. Baru soal laporan baca juga saya jelaskan. Kalau saudara nanti membuat laporan baca lalu tidak datang ke kelas, saya anggap Anda tidak membuat laporan baca. Pak, saya izin Pak, di kampung ada urusan keluarga, padahal dia harus laporan baca. Emangnya saya juga tidak punya keluarga? Mana lebih penting, keluargamu atau kuliahmu? Kalau kuliahmu datang ke sini. Kalau keluargamu yang lebih penting, pulang aja kau. Ya keluargamu, nilaimu kurang. Jangan atur saya dengan dalil keluargamu. Gitu ya. Jadi apalagi presentasi kelompok, hadir dia, ikut dia di situ. Ya habis kau, coret. Gitu ya. Baru format UAS nanti. Nanti di semua saya catat dia. Tapi kadang-kadang saya catat di RPS nggak dibaca juga. Saya tulis aja di sini. Nanti di sini UAS, baru nomor absen, baru nama. Ini untuk UAS. Dicatat aja, buat aja sekarang file di komputermu itu, catat format UAS. Entah kosong pun isinya, tapi buat aja. Supaya jangan lupa. Teologi PB, kan buka folder ini sekarang, teologi PB. Laporan baca, formatnya buat langsung. UAS, buat langsung. Tugas kelompok, buat langsung formatnya. Langsung kau atur, kau tata format filemu di foldermu di komputermu. Supaya tertata hidupmu. Di komputer pun kita lihat bagaimana hidup orang. Kalau sembrautnya filenya diatur di komputernya, berarti hidupnya sembraut. Tapi kalau kau tertata rapi, oh bagus, ini orang ini bagus, jiwanya bagus. Karena jiwa seseorang itu terlihat dari cara kerjanya. Saya bisa melihat jiwa seseorang dari tulisan di kertas. Saya lihat aja kertas itu, oh gini. Apalagi kalau tanda-tangan kalian, saya baca tanda-tangan kalian dan tidak absen, saya tahu bagaimana karakter. Saya bisa baca tanda-tangan orang dan karakternya. Karena tanda tangan itulah jiwa kita. Jadi kalau tanda tangan kalian, kacau banget. Jiwa, coretan itu jiwa. Jadi kalau ingin sekarang kau hatimu, jiwamu bagus, perbaiki tanda tangan. Mumpung belum sebelum pendeta, perbaiki. Lihatlah tanda tangan orang sukses. Sederhana kan? Sederhana tanda tangan orang sukses. Soalnya jadi soekan. Itu kan tanda tangan presiden kan? Baru presiden kedua, lihat aja, dia pasti gue gitu.
saya harta. Baru sekarang Jokowi kan itu katanya beraksi. Lihatlah kamu seperti mereka atau seperti yang apa? Seperti yang kau coret-coret itu. Ini kan garis-garis ini. Ini tidak tahu. Apalagi kalau ada garis ini. Orang yang tangannya punya garis bawah, hati-hati ini orang. Ngiri. Ngirinya tidak perlu saya jelaskan. Usahakan jangan ada garis di tangan kamu. Lihat aja tanda tanganmu, ada garisnya enggak? Kalau ada garisnya, bertobatlah. Saudara punya persoalan yang berat. Jangan kalian pikir supaya sulit ditiru orang. Enggak. Kalau makin mudah kau ditiru orang, sukses kau. Kalau kamu makin sulit kau ditiru orang, berarti Anda bermasalah. Anda bermasalah. Punya masalah. Kalau laki-laki punya tanda tangan, laki-laki kan punya tanda tangan sendiri. Nomor 3 perempuan gitu. Biasanya tanda tangan gini perempuan memerah. Pakai nomor 3 dulu, tak tahu aku itu takut. Perempuan suka kan yang ketiga. Kalau ada laki-laki seperti tadi mulai dengan ini, berarti jiwa keperempuanannya lebih tinggi daripada laki-laki. Kalau mau belajar nanti cara membaca tanda tangan, buka aja YouTube. Belajar nanti terangkatnya itu bagaimana tarikan tanda tangan. Tahu kita. Halus kasarnya pun tahu kita. Jiwamu bagaimana. Jadi saya katakan mumpung masih ada pertobatan, poleslah tanda tanganmu dengan baru. Ingin sukses, tata hatimu. Tata hatimu, tata jiwamu. Kau mau jadi pendeta. Jangan mempersulit orang melihatmu. Buatlah orang mudah melihat. Karena apa? Kaulah surat Kristus. Surat Kristus itu jangan sulit dilihat. Harus tampak jelas. Ini sudah teologi PB. Oke, sampai di sini sudah jelas semua. Sudah jelas. Jangan buat merasa tegang di kelas ini, santai aja. Teologi PBB ini sudah tegang. Kalau tegang lagi di kelas nggak masuk nanti ke otak. Oke, kalau sudah jelas sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita sudah punya absen. Semoga minggu ini sudah kelar semua ya, absen apa namanya pengisian portal KRS. Setelah dapat KHS, kartu hasil studi, KRS, pergilah ke DPA-mu supaya ditandatangan. Fotokopi 1, tinggalkan di DPA 1 atau 2 lah, sama kamu 1, baru 1 sama kampus. Kalau saya semua sudah hampir kelar, tinggal 2 orang lagi yang belum. Karena saya suruh langsung mereka datang ke ruangan saya untuk minta tanda tangan. Tanda tangan KRS, KHS, ditandatangani Prodi, Kaprodi, Ibu Roni Pasu. Setelah itu fotokopi, 1 untuk saya, 1 untuk dia, 1 untuk administrasi. Oke, silakan siapa yang mau bernyanyi dan berdoa. Tidak ada yang mau bersedia? Untuk menutup perkuliahan kita, mari kita bernyanyi Tuhan beserta Engkau. 1, 2, 3, ya. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta
Tuhan, biarlah apa yang diberikan Bapak dosen kami bisa menjadi bekal di dalam perkuliahan kami sampai nanti akhirnya. Tuhan, ini kami dengan segala kekurangan kami, biarlah Tuhan yang menambahkan yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Amin.